Indofood merupakan perusahaan multinasional dari Indonesia yang sukses sampai ke pasar global. Awalnya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1968, dan di tahun yang sama juga Indofood memulai kegiatan usaha di sektor makanan instan. Indofood merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi mie instan atau makanan olahan lainnya yang terkenal di Indonesia. Indofood sendiri sudah sangat sukses melakukan penjualannya di Indonesia dan membuat perusahaan tersebut mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Distribusi produk Indofood ke luar negeri bermula dari permintaan yang datang dari warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri. Namun nyatanya, produk mie instannya mampu menarik perhatian masyarakat wilayah tersebut. Hingga saat ini, Indofood sudah berhasil mendistribusikan produknya ke lebih dari 80 negara di dunia. Indofood sendiri telah memiliki pabriknya di beberapa negara luar selain Indonesia, dan terdapat negara yang sudah mendapatkan lisensi untuk membuat produk mie instan tersebut. Sebagai perusahaan yang cukup sukses, Indofood telah banyak memperoleh penghargaan baik secara domestik maupun internasional. Pada tahun 2020, Indofood mendapatkan lebih dari 20 penghargaan yang terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang perusahaan, bidang konsumen bermerek, dan bidang agribisnis. Beberapa contoh penghargaan yang dicapai oleh Indofood adalah The Best of Private Company In-House Magazine Award 2020 by Serikat Perusahaan Pers. Yang kedua, Economic CSR Award 2020 by Economic. Yang ketiga, Most Chosen Brand 2020 by Kantar. Yang keempat, Asia's Top 1000 Brands 2020 by Campaign Asia. Yang kelima, Mobile Marketing Asia Award 2020 by Mobile Marketing Association. Yang keenam, Best of the Best Awards 2020 by Forbes Indonesia. Yang ketujuh dan yang terakhir, Energy Management Award of Excellence 2020 by Clean Energy Ministerial. Selain itu masih ada banyak lagi penghargaan yang dicapai. Selain pencapaian secara penghargaan, dalam penjualan, Indofood juga menguasai pasar mie instan. Pada tahun 2017, Indofood berhasil menguasai 70% pasar mie instan di Nigeria dan memperoleh status sebagai mie instan terlaris di Afrika. Selain melakukan ekspor, Indofood juga membangun pabriknya di beberapa kawasan, khususnya di kawasan Afrika. Pada tahun 2017, Direktur PT Indofood mengatakan bahwa total ekspor yang dilakukan oleh Indofood kurang lebih mencapai 200 juta US dollar. Pada kawasan Nigeria sendiri, Indofood telah mendirikan 4 pabrik mie instan yang dapat memproduksi 8 juta bungkus mie per hari. Dalam menghadapi pasar global yang penuh dengan persaingan, Indofood mengembangkan strategi khusus terutama di bidang produksi, pemasaran, penjualan, dan penetapan harga. Kemudian, Indofood juga melakukan strategi produksi untuk menembus pasar internasional dengan melakukan inovasi secara berkala dari segi kualitas dan rasa, standarisasi produk, mempertahankan kualitas, dan membangun pabrik di wilayah sekitar. Indofood meluncurkan strategi yang lebih komprehensif dengan menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Perusahaan membutuhkan usaha yang intensif untuk memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan. Oleh karena itu, Indomie menerapkan strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Perubahan gaya hidup mampu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kunci sukses dari keberhasilan Indofood adalah mix marketing strategi yang dinilai sangat efektif dan berhasil, serta secara konsisten melakukan riset strategi yang sesuai dengan lokasi dan kondisi yang ada. Kerjasama Indofood dengan perusahaan lokal di luar negeri menjadi salah satu aspek pendukung semakin berkembangnya Indofood di pasar lokal maupun internasional. Kesuksesan yang saat ini dirasakan oleh Indofood tentunya setelah melalui proses yang sangat panjang. Strategi yang cocok menjadi kunci utama bisnis tersebut sukses untuk diterima oleh masyarakat. Seperti dalam kasus Indofood, dapat dilihat bahwa pola yang terbentuk dalam strateginya mengutamakan masyarakat dan konsumen untuk setidaknya mengetahui tentang keberadaan produk mereka. Hal ini ditunjukkan dari strategi awal Indofood saat mulai memperkenalkan produknya ke berbagai negara. Mereka membangun brand produknya dengan memenuhi ketersediaan produk yang cukup masif sejak tahun 1992. Dalam hal ini, poin penting yang menjadi kunci sukses Indofood dalam melakukan ekspansinya
adalah konsisten dalam menjalani semua hal. Dimulai dari secara konsisten memperkenalkan produk ke masyarakat luas, konsisten dalam mempermudah konsumen untuk menemukan produk, konsisten dalam memberikan harga yang ramah untuk kantung masyarakat, dan tergolong lebih murah di harga pasar, serta secara konsisten melakukan beberapa inovasi untuk menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat masyarakat sekitar. Saat ini Indofood telah menjadi brand Indonesia pertama yang menempati top 10 global brand. Pencapaian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain untuk mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Kita dapat melihat bagaimana Indofood berusaha untuk memperkenalkan produk mereka secara luas dan memahami kebutuhan masyarakat. Namun, selain mengandalkan strategi bisnis, perusahaan juga harus melakukan pendekatan yang bersifat sosial untuk membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pendekatan ini dapat kita lihat dari berbagai program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Program yang dilakukan juga diharapkan langsung menyusuri masyarakat. Dengan hal ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan promosi langsung ke masyarakat luas dan juga memiliki kontribusi langsung dalam membangun masyarakat sekitar. Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan melakukan beberapa program CSR adalah: yang pertama, perusahaan memiliki kepentingan di dalam masyarakat. Yang kedua, perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat demi keuntungan bersama. Dan yang terakhir, program CSR merupakan salah satu langkah terbaik dalam meredam konflik sosial. Dapat dilihat bahwa sebenarnya kegiatan mendekatkan perusahaan dengan lingkungan sosial bukan sekedar kegiatan yang menambah pengeluaran perusahaan. Secara tidak langsung, beberapa program yang langsung menyusuri masyarakat dapat menjadi poin yang membangun citra perusahaan. Sebagian besar masyarakat memilih untuk menjadi konsumen tetap sebuah produk adalah tingkat kepercayaan yang tinggi dengan produk tersebut. Maka semakin besar peran perusahaan di wilayah sekitar, akan semakin memperbesar kemungkinan pasar berpihak kepada perusahaan. Sekian pemaparan dari kami, semoga video ini dapat menjadi referensi untuk banyak pihak. Terima kasih.